Oke, selamat pagi ya pada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat tentunya ya. Kita kembali hadir ya untuk pagi hari ini memberikan referensi pergerakan market hari ini ya. Oke, eh, tepatnya di tanggal hari Rabu ya, tanggal 15 bulan Oktober ya 2025 ya. Oke, kita akan langsung pada sinyal pagi kita ya. Ini kita lihat di sini walaupun kemarin sedikit terkoreksi turun ya, kembali memecahkan rekor tertingginya di 4179 ya pada perdagangan di hari Selasa kemarin disebabkan karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China ya berpotensi tereskalasi serta Ketua The Fed Mr. Powell mengindikasikan akan segera menghentikan ya program quantitative tightening ya. Ini yang tentunya memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan di komoditi gold saat ini ya. Dan hari ini berpotensi untuk kembali naik ya, menargetkan di level psikologis di level 4.200 ya. Tentunya dengan beberapa data-data teknikal dan juga fundamental diperkirakan untuk gold tetap melaju naik ya. Ini tren masih tetap terjaga untuk tren bullish saat ini. Kemudian kita lihat di komoditi oil ya. Komoditi oil kemarin sempat mengalami penurunan kembali ya, dan kan masih dikonfirmasi adanya tren bearish ya di bawah EMA 20 ya. Dan ini merupakan level terendahnya sejak 6 Mei ya. Perang dagang Amerika Serikat dan China ini juga berisiko menekan perekonomian global ya, sehingga adanya potensi permintaan akan oil mengalami penurunan ya, ini yang menjadi tren penurunan untuk oil saat ini ya. Diperkirakan untuk target penurunan lanjutan ya, menargetkan di area support 55,25 ya untuk target penurunan berikut untuk oil saat ini. Kemudian kita lihat di pergerakan mata uang euro ya. Mata uang euro kita lihat di sini kembali kemarin terkoreksi naik ya. Ini karena beberapa pernyataan dari Mr. Powell yang mengindikasikan akan menghentikan program quantitative tightening ya. Ini yang tentunya memberikan sentimen negatif ya kepada dolar Amerika Serikat. Hari ini diperkirakan berpotensi untuk naik ya untuk mata uang euro, menargetkan di level EMA 20 ya di 1,1697. Ini menjadi target untuk pergerakan euro kenaikan di hari ini ya. Kemudian kita berpindah ke mata uang pound sterling ya. Pound sterling kita lihat di sini juga kembali terkoreksi naik ya, yang sebelumnya sempat anjlok ke level terendahnya sejak 1 Agustus ya, akibat rilis data yang menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran Inggris ya. Tetapi dolar Amerika Serikat kembali tertekan merespon pernyataan Mr. Powell yang membuat pound sterling dolar mampu memangkas penurunannya ya. Hari ini diperkirakan berpeluang untuk mengalami kenaikan ya, dengan target di 1,3394 ya untuk pergerakan di hari ini ya. Kemudian kita lihat di pasangan dolar yen ya. Kita lihat di dolar yen ya. Untuk dolar yen kita lihat oke, dolar yen kembali mengalami penguatan alias mengalami penurunan ya. Kita lihat ada peluang di sini untuk gap up ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan peluang di sini untuk dolar yen ya, dengan potensi target di 147,54 ya. Ini menjadi level pergerakan untuk mata uang yen dengan target di uh, open gap up ya. Kemudian kita lihat di Nasdaq ya, ini pergerakan untuk Nasdaq sempat mengalami penurunan ya untuk kemarin ya, ini walaupun ditutup sedikit mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini Presiden Trump menyatakan kemungkinan akan mengembargo ya untuk minyak goreng dari China ya. Ini tentunya berpeluang untuk memicu perang dagang ya antara Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dan China ya. Ini yang tentunya menjadi peluang untuk tren penurunan kembali ya di Nasdaq ya. Oke, demikian untuk beberapa tren market ya yang bisa dimanfaatkan dan beberapa peluang-peluang teman-teman hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya.
Oke, kita lihat di sini untuk sudah hadir trader kita ya. Ini Pak Dwi Hari ya, yang lebih kenal dengan trading mudahnya ya. Ini saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak Sony. Iya, Pak Dwi. Oke, ini sesi sharing-sharing nih ke teman-teman di MIFIX Surabaya, Pak Dwi. Mungkin Ya, bisa dibagikan berita-berita terbaru, tren untuk dan peluang untuk hari ini, Pak Dwi. ya Pak Sony, selamat pagi untuk Pak Sony dan semua yang hadir di market review pagi ini ya, market Ya, mover. Eh, Mungkin dari teman-teman semua juga fokusnya pasti ke harga emas ya untuk saat ini ya, karena iya, kita melihat harga all time high iya, dan kalau kita melihat dari histori atau teknikal dari histori sudah nggak iya, kelihatan lagi karena high-nya sudah tidak ada. betul. Ya. Nah, jadi kalau saran atau sarannya saya sendiri Hmm. lebih senang main di harian, yaitu Hmm. ambil copi-copi, maksudnya begitu dia ada koreksi, kita bel lagi, koreksi, kita bel lagi. Ya, Jadi saya menggunakan Bollinger Band, itu teknikal yang paling sederhana, ya. dan dari situ saya bisa kita bisa ambil peluang, begitu dia harga bertahan di area Bollinger Band bawah atau di tengah, kita bisa ikuti bel lagi. Target ya kita taruh di Bollinger atas. Paling Hmm. sederhana seperti itu. Karena polanya kalau saya perhatikan memang satu minggu ini selalu membentuk high baru. Time frame-nya berapa, Pak Dwi? Untuk Kalau pemakai time frame-nya? time frame mau copi-copi ya berarti kita mainnya di 10 menit atau 5 menit. Hmm. Jadi kalau contoh ini saya ambil di time frame 5 menit ya untuk saat ini. Setelah ini kan market baru open. Maka ini ada peluang buy saat ini karena harga kebetulan ditahan di Bollinger Tengah ya atau di moving average 20 dengan target TP ya kita bisa pasang di 4191,56. Nah, untuk risiko tentu kita harus siap untuk ambil risiko jika harga kembali turun Hmm. yaitu di area Bollinger bawah di 4164 itu untuk target risikonya. Oke. Dan kalau saya lihat dari aplikasi MFX juga eh, suggest-nya buy juga untuk goal hari pagi ini. Ya, betul. Cuma targetnya panjang ya, betul. Ya, panjang. Makanya kalau panjang Hmm. itu karena ini harganya adalah harga tertinggi, jadi kita harus waspada setiap saat bisa terjadi profit taking. Hmm. Jadi Iya, makanya saya lebih aman ambilnya dikit-dikit aja copi-copi istilahnya. iya. Jadi selain teknikal juga fundamental ya Pak Dwi ya. Iya, karena Kemarin, kalau di samping fundamental juga ini kan harga psikologis ya untuk gold selalu harga tertinggi. ya, Jadi begitu ada rumor dikit aja pasti akan orang akan cepat-cepat ambil profit taking. ya, betul. Target kalau menurut pandangan Pak Dwi, untuk target 4.200 apakah bisa tercapai untuk minggu ini Pak Dwi? Atau justru sebaliknya akan terkoreksi cukup dalam dalam minggu ini Pak Dwi? Kalau saya melihat dari polanya, 4.200 akan disentuh dulu. Baru nanti apakah di hari Jumat itu karena weekend ada momen profit taking, nah itu juga menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Hari Ya, Jumatnya ya, khususnya ya, Jumat, karena weekend itu biasanya menjadikan peluang trader, terutama yang sudah profit dari awal minggu ya, ya, Jumat ya. itu pasti ada kesempatan untuk mereka take profit dulu. Oh, oke. Jadi untuk pagi ini potensi dulu ya Pak Dwi ya, dengan target di 96 ya Pak Dwi ya, 4196 ya. Ya, kalau untuk yang short term-nya ya, istilahnya yang copi-copi bisa sampai 96. Stop lossnya di berapa Pak Dwi tadi? Stop loss paling jauh kalau kita lihat dari Bollinger Band bisa dipasang di area 4163,50. Oh, oke oke 4103 oke. Oke Pak Dwi, mungkin ada tips-tips untuk Pak Dwi untuk sukses teman-teman, terutama yang newbie Pak Dwi. Mungkin pesan-pesan yang bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini Pak Dwi. Ya, intinya kita trading itu kan memanfaatkan fluktuasi harga.
Jadi jangan terlalu berharap banyak atau profit banyak, akhirnya melupakan potensi risiko yang akan terjadi. Jadi lebih pada kalau saya sendiri ya, Ya, ambil sedikit kita keluar market, dapat sedikit keluar market itu lebih aman. jangan greedy ya, intinya jangan. Iya, karena market yang kita hadapi ini kan ibaratnya kalau kita trading di industri ini tuh kan modal kita hanya 1%. Iya, Jadi modal 1% ya jangan berharap untuk bisa eh, menahan posisi lebih lama, baik itu profit ataupun loss. Jadi kalau memang kita merasa salah, segera kita ambil, kita akui kesalahannya, ambil peluang yang berikutnya. oh iya. Jadi coba mindsetnya sedikit dirubah, cepat kaya ya ini ya, karena Iya, uh, profitnya besar tapi juga sebanding resikonya ya Pak Dwi ya. betul, betul. Lebih baik kita menghindari risiko dulu untuk Hmm. bisa mendapat peluang profit. Ya. Oke, terima kasih Pak Dwi untuk tips-tipsnya dan sharing kita pagi hari ini. Ya, Semoga terima kasih sukses Pak selalu Sani. untuk tradingnya ya Pak Dwi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sukses selalu kita. Oke, demikian dengan Pak Dwi ya. Jadi kalau ingin mendengarkan tips ataupun sinyal ya, ini hadir setiap hari Rabu ya. Ini di MEFIX. Jadi standby ya di hari Rabu ya, karena setiap hari kita berganti-ganti ya untuk sobat-sobat trader semua yang mengisi acara ini ya. Jadi kalau misalnya cocok dengan sinyalnya, dengan gaya tradingnya, silakan catat jadwalnya ya. Ini bagi teman-teman semua ya, setiap Rabu di MFX Surabaya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan eh, poin penting untuk event berita hari ini ya, yaitu dari negara Eropa ya, zona Eropa dengan produksi industri ya, produksi industri ya. Ini dirilis di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Ini semoga bisa bermanfaat dan berhati-hati, terutama bagi yang trading di mata uang euro ya. Mungkin demikian untuk pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan stay tune terus di channel kita MEFX Surabaya setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Semoga sukses untuk tradingnya dan selamat pagi.